Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit rakyat, berjumpa lagi. Dan semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa, channel kita ini berbagi tentang cara budidaya kelapa sawit. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas pupuk NPK apakah yang cocok untuk tanaman kelapa sawit yang sudah produksi, sahabat ya. Namun seperti biasa sahabat, bagi sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, jangan lupa untuk subscribe-nya agar senantiasa bisa mengikuti perkembangan kita selanjutnya. Ya sahabat, untuk sawit yang sudah produksi seperti ini, itu pupuk NPK yang paling cocok adalah pupuk NPK yang mempunyai kadar kalium yang tinggi. Itu sahabat ya, itu yang harus kita perhatikan, karena kalium ini berfungsi untuk pembesaran buah kelapa sawit kita. Kemudian pertanyaannya, NPK apakah yang cocok? Dan saya akan merekomendasikan salah satu pupuk NPK yang biasa saya gunakan untuk sawit yang sudah menghasilkan atau TM, itu adalah dengan kadar kandungannya itu 13, 8, 27, 4 plus 0,5 B. Itu sahabat ya, itu jenis pupuknya, dan tentu di pasaran sangat banyak mereknya. Sahabat bisa memilihnya sesuai dengan kemampuan sahabat masing-masing tentunya. Dan tentunya dalam memilih pupuk ini kita sahabat harus perhatikan produsennya. Jadi kita mencari produsen pupuk yang memang sudah ternama. Itu sahabat ya. Dan saya akan sedikit menjelaskan kandungan unsur haranya sahabat. Jadi di situ tertulis 13, itu adalah unsur N atau nitrogen. Dan nitrogen ini sumbernya adalah dari pupuk urea sahabat. Dan fungsi utamanya adalah tentu untuk menghijaukan daun kelapa sawit kita. Menghijaukan daun juga nanti membuat pelepahnya ini lunak sahabat. Jadi kalau kadar N-nya itu mencukupi, ketika didodos itu enak sahabat, tidak keras. Itu kalau sawit kita keras, itu salah satunya kekurangan urea. Atau ini pelepahnya juga ini tidak membuka sahabat. Itu kalau banyak urea ini maka pelepahnya akan membuka ya, akan ke bawah, maka buahnya akan besar juga, tidak terjepit seperti itu sahabat ya. Jadi itu salah satu fungsi unsur N. Kemudian sahabat, kandungan yang kedua adalah di situ tertulis 8%. Itu adalah fosfatnya sahabat ya. Jadi sumber fosfat itu bisa didapat dari TSP, SP36, juga rock fosfat sahabat. Jadi fungsi utama daripada fosfat ini bagi tanaman kelapa sawit kita itu sahabat, itu untuk pembesaran batang kelapa sawit kita, juga pembentukan akar baru. Itu sahabat ya. Jadi itu fungsinya. Jadi di situ dalam sawit yang sudah menghasilkan diperlukan itu 8%, itu kandungannya seperti itu sahabat. Kemudian sahabat, yang ketiga itu 27%. 27% inilah kandungan kaliumnya sahabat. Dan kalium ini sumbernya adalah dari pupuk MOP, bisa juga dari pupuk KCL, itu sahabat ya. Fungsi kalium yang utama itu sahabat untuk memperbesar buah kelapa sawit kita ini. Itu fungsi kalium yang utama. Makanya kalau sawit yang sudah produksi itu harus dibanyakkan unsur kaliumnya sahabat, agar buahnya juga tentu semakin besar, tentunya seperti itu, dan tidak rawan busuk sahabat. Itu kalau kaliumnya mencukupi. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah di situ tertulis 4%. Jadi 4% ini sahabat itu adalah magnesiumnya. Magnesium itu sumbernya dari pupuk dolomit, bisa juga dari pupuk kisrit sahabat. Fungsi utama magnesium itu adalah membantu proses fotosintesis. Jadi daun kelapa sawit kita ini apabila cukup unsur magnesiumnya, itu akan hijau seperti ini sahabat ya. Tidak ada kuning. Itu salah satu kekurangan magnesium itu kalau daunnya itu menguning sahabatnya. Sedangkan kalau kekurangan urea
daunnya ini akan mengering sahabat, seperti itu. Dan makanya untuk sawit yang sudah produksi, kadar magnesium ini sangat penting sekali sahabat, karena disitulah nanti proses pemasakan sari-sari makanan yang terserap oleh akar tanaman kelapa sawit kita. Kemudian sahabat, yang selanjutnya adalah plus 0,5B. Itu adalah pupuk borat sahabat, yang kandungannya adalah boron. Fungsi utama pupuk boron ini sahabat, itu adalah merangsang pembentukan bunga yang baru. Jadi seperti ini sahabat ya. Jadi selain merangsang pembentukan bunga, juga nanti mempermudah proses penyerbukan. Kenapa bisa mempermudah sahabat? Karena ketika kita berikan pupuk borat itu, nanti akan banyak keluar lendirnya di bunga betina ini, yang akhirnya nantinya ketika datang serbuk bunga jantan akan lebih mudah untuk menempel. Dan dosis pupuk borat ini sangat kecil sahabat. Per tahun itu hanya kita butuhkan sekitar 100 gram saja, itu sahabat ya. Jadi sangat sedikit sekali sahabat. Itu tadi pupuk NPK yang cocok untuk tanaman kelapa sawit kita yang sudah menghasilkan. Jadi sahabat, untuk hasil yang maksimal seperti ini tentu kita harus melakukan perawatan yang maksimal juga. Dan salah satu perawatan yang maksimal itu adalah dengan pemberian pupuk yang sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit kita. Jadi rekomendasinya adalah, perlu kita ingat sekali lagi sahabatnya, yaitu 13, 8, 27, 4 dan 0,5 boron. Dan saya selalu menyarankan dalam memberi pupuk ini, kita harus membelinya dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah ternama sahabat ya. Jadi jangan sampai kita terbeli pupuk yang palsu, karena itu sangat disayangkan sekali ya sahabat ya. Apalagi saat ini, di saat harga-harga pupuk ini semakin mahal, banyak beredar pupuk palsu yang dengan harga tentunya lebih murah, namun khasiatnya itu sahabat sangat diragukan. Oke sahabat ya, mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.